pemasukan kita sebesar Rp335.000. Kemudian pengeluaran sebesar Rp875.000 hingga saldo akhir tadi malam sebesar Rp713.700. Kami senantiasa mendoakan semoga setiap infak menjadi amal jariah dari bapak-bapak dan ibu berikan. Amin ya rabbal alamin. Kami juga menginformasikan bertepatan nanti pada tanggal 14 Maret tahun 2026 di mana Rodatul Muslimah PKM Al-Muhajirin akan memberikan santunan pada anak yatim. Seperti biasa, untuk acara sebagai diketuai adalah Ibu Sulha, dan kemudian untuk bapak dan ibu yang mau menyumbangkan ataupun menginfakkan sebesar rezekinya bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening BCA dengan nomor 6050638098 atas nama Zainab. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, marilah kita mendengarkan tausiah dari Bapak Ustaz kita, Bapak Ustaz Abdul Rahim. Waktu dan tempat yang
juga para pengurus yang lain, para kesepuhan, guru saya Pak Wabi, alhamdulillah masih sedang semangat, juga para ibu dan adik-adik sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir ayat tadi sudah kita maklum, kita hafal, Allah menginginkan kita menunaikan ibadah puasa ini agar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. What is takwa? Apa itu takwa? Mana dari takwa teh? Imtisalul awamirillahi wajtinabu nawahihi. Memerintahkan atau menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu definisi arti daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut bahasa, takwa itu minimal ada 3 makna. Pertama, takut. Tapi kalau saya terusin, Pak ya, takwa sama bini Tuhan. Itu kata takwa, takut. Maka kalimat ittaqullah, sebagian ahli tafsir menafsirkan takutlah kalian kepada Allah. Nah, ada lagi yang menerjemahkan kalimat takwa itu secara bahasa artinya menghindar. Maka kalimat ittaqullah itu jangan pernah kita terjemahkan dengan terjemahan hindarilah Allah. Walaupun salah satu makna secara bahasa ittaqullah, hindarilah. Tidak cukup di situ kata Profesor Syihab. Kalau kita ingin menerjemahkan ittaqullah itu dengan menghindar Allah, tetapi harus disisipkan kalimat atau kata ittaqullah itu yang artinya menghindar dari Allah, harus disisipkan kata ittaqullah, menghindarlah dari azab Allah. Kalau hanya diterjemahkan ittaqullah itu menghindarlah dari Allah, itu impossible. Tidak mungkin. Mau kemana kita berlari menghindar dari Allah? Tidak bisa. Mau di mana kita ngumpet agar tidak kena malakul maut, tidak kena iqab dari Allah? No way, tidak ada jalan. And no place, tidak ada tempat untuk kita ngumpet. Maka di ayat yang lain ketika berbicara kematian, kata Allah, kemana pun engkau pergi, kematian akan nyusul. Sekalipun kita ngumpet atau dijaga di dalam benteng yang paling kokoh, yang mungkin tidak tembus oleh rudal-rudal Amerika dan Zionis laknatullah Israel. Kita ngumpet di situ, tapi kata Allah, waktunya mati. Bahkan kata malaikat Jibril, ya udah ngumpet di situ di lemari wajah yang sangat kokoh. Jangankan tangan manusia, jangankan fisik manusia, mungkin angin pun nggak tembus ke situ, tetap baca berdebat. Kata malaikat, bagian itu mati dewek. Nah itu bahasanya Betawi sini ya. Angkatin aja tuh mati sendiri. Tidak repot-repot kan coba ya. Karena dia mengunci diri di dalam sebuah berangkas baja karena takut kematian, dikunci dari luar. Dalam 5 menit ternyata dia mati dengan sendirinya karena kehabisan oksigen. Jadi no way, no place untuk kita berlari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalimat ittaqullah tidak boleh diterjemahkan menghindarlah dari Allah. Tapi kalau diterjemahkan takutlah kepada Allah, itu boleh. Tapi takut kepada Allah di sini maksudnya adalah takut kepada azab Allah. Kelak kita akan kena kalau tidak menunaikan segala perintah Allah, tetapi justru banyak melarang ajaran-ajaran Allah, syariat Allah.
Sayyidina Ali di dalam salah satu kitab yang dikutip oleh Syekh Darwani Al-Baghdadi, ada 4 kriteria ketakwaan yang dihasilkan dari sebuah perjuangan selama bulan suci Ramadan ini, yang insya Allah 30 hari 30 malam berpuasa siang malam. Iya, puasa kita harus siang malam, dalam arti secara maknawi dan hakiki. Kalau secara fisik ya kurang lebih paling 13 jam dari mulai jam 4.45 ya subuh sampai jam 6.15 atau 20 kan, kurang lebih 13 jam setengah puasa kita ya setiap hari untuk wilayah Indonesia bagian barat. Tetapi malam harinya apa yang harus dipuasakan, yang harus berlanjut, tidak boleh dibatalkan. Kalau tadi fisik kita, artinya kerongkongan, kulit secara fisik dan tubuh kita ini harus diasuhi sesuatu makanan pada waktunya. Tetapi ada yang harus terus 24 jam dipuasakan. Pertama, pikiran yang kotor siang malam harus dipuasakan, dan pikiran yang kotor dibebaskan, harus ditahan. Yang kedua, hawa nafsu, karena puasa itu intinya bukan menghilangkan hawa nafsu, ya intinya tidak mungkin kita manusia itu menghilangkan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu bagian dari aksesoris yang nempel pada kita yang tidak bisa dipisahkan dari jati diri kemanusiaan kita. Sebab kalau manusia tanpa hawa nafsu, malaikat ngarana. Tapi kalau manusia selalu memperturutkan hawa nafsu, iblis namanya. Oleh karena itu manusia beda iblis. Wal malaikat, kita berada di tengah. Kapan waktu kita punya nafsu, kapan waktu kita harus mengerem nafsu kita. And the best thing of Ramadan, puasa bulan suci Ramadan ini adalah dalam rangka itu. Kalau bahasa kerennya, kita manage hati kita manage hawa nafsu, kita manage jiwa kita selama bulan suci Ramadan ini, untuk kemudian hidup di Syawal dan seterusnya menjadi teratur. Karena sudah di manage selama 30 hari, 30 tahun. Bapak-bapak yang mantan pegawai perkantoran sudah belajar dan praktekkan manajemen perkantoran, semua itu dilakukan agar hari-hari ke depan keadaan kantor, keadaan perusahaan selalu teratur kan. SMO berapa, kemudian pegawainya bagaimana, manajemen pegawaiannya, manajemen industrinya bagaimana, semua di manage agar jalan perusahaan, produk perusahaan terus berjalan dengan baik. Maka kata Sayyidina Ali, yang pertama, karakter orang yang bertakwa itu setelah puasa al-khawf minal jalil. Ada pejalil di sini? Udah nggak ada ya padanya? Kalau berapa nih? Pejamal ya. Dulu kan ada pejalil. Al-khawf minal jalil maksudnya. Al-jalil itu adalah salah satu asmaul husna. Artinya kita takut kepada Allah. Orang yang sudah keluar dari Ramadan, yang sudah dididik dan dilatih oleh yang namanya balai diklat yang maha agung namanya Ramadan, sejatinya keluar dari Ramadan whenever selalu takut kepada Allah. Akan dimanapun selalu takut kepada Allah. Ini kata Sayyidina Ali. Di pasar ada pedagang di sini, nggak berani melakukan penyimpangan, nggak berani ngurangi timbangan atau culas dan menyembalikan uang jajan orang, kembalian uang orang. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah sehingga takut berbuat curang kepada orang lain karena akan berbuat dosa. Di kantor, manajer, direktur utama, komisaris, orang banyak komisaris ya jadi enak banget. Cuma duduk Pak Anu, seperti ini, komisaris, gitu ya. WR kan semuanya sahabat dia dan orang dengan jamaah juga dia korupsinya. Setelah ketangkap KPK baru mewek. Gue bilang ini
Begitu. Tidak semena-mena dia kepada bawahan. Mentang-mentang manajer. Sudah. Apa? Enggak. Karena merasa diawasi oleh Allah. Takut dan buat semena-mena kepada bawahan. Seorang direktur main pecat manajer. Padahal belum tentu kesalahan manajer. Mungkin fitnah. Ya kan? Dia tidak check and recheck. Main pecat. Ini tidak boleh. Tapi direktur yang soleh, yang merasa diawasi oleh Allah, hasil perjuangan selama Ramadan, tidak akan pernah melakukan itu. Begitu pun siapapun kedudukannya, apapun profesinya, selama dia merasa diawasi, lalu takut kepada Allah, tidak akan pernah melakukan penyimpangan. Lalu yang kedua kata Sayyidina Ali, wal amalu bitanzil, melakukan ibadah bersandar kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Qur'an Al-Karim. Jadi sebutan lain Al-Qur'an selain Al-Zikr, At-Tanzil, ada lagi Al-Furqan, banyak sebutan. Nah, di sini Sayyidina Ali mengatakan menggunakan kalimat At-Tanzil. Jadi wal amalu bit-tanzil maknanya hendaknya kalian melakukan ibadah-ibadah, perbuatan-perbuatan soleh, bijaksana, berdasar kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW di Al-Quran. Kalau tidak langsung paham apa yang ada di Quran, pelajari hadis Nabi sebagai penafsir Al-Quran. Enggak paham juga hadis Nabi, bahasa Arab. Saya kan bahasanya Betawi, lain kan Sunda. Iya, Pak Burhani betul, dengan Pak Kedua Betawi asli ya, gitu. Pak Waldi ini ada melihat hadis Nabi sebelum belajar, ini dia. Maka bacalah apa yang ditafsirkan dibisarkan sekarang oleh para ulama. Jadi back to Al-Quran and the hadis, kalau tidak punya ilmu dasarnya sampai mumpuni, jangan pernah dilakukan. Khawatir menyimpang, khawatir salah tafsir, khawatir salah penggunaan. Yang tadinya mau baik-baik, baik to Al-Quran saya cukup paham, baik to hadis Nabi dan surat Nabi, wah, belum. Tetapi ketika menerjemahkan, menafsirkan, apalagi mengejawantahkannya salah, baik to neraka. Nauzubillah min dzalik. Maka apapun yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sholat, wudu, puasa, zakat, haji, semua ada panduannya dalam Quran secara global. Lalu kemudian dirinci oleh sunnah Nabi, hadis Nabi, lalu kemudian diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama dari mulai para sahabat terdekat yang tahu persis sepak terjang Nabi karena manusia-manusia terdekat dengan Nabi. Lalu setelah mereka tidak ada namanya tabi'in, ulama-ulama tabi'in. Setelah itu baru salafus saleh, kemudian tabi'in ulama saleh sampai dengan ulama-ulama modern kontemporer. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan mengejawantahkan isi kandungan Al-Quran, menerjemahkan atau menafsirkan apalagi, jangan sekali-kali melakukan itu. Tapi rujuklah kepada ulama-ulama terpercaya. Lalu yang ketiga, ibu sekalian dan bapak sekalian adalah wal qana'atu bil qalil. Ini ciri orang yang bertakwa kata Sayyidina Ali. Qana'ah bil qalil apa artinya? Menerima dengan tulus ikhlas takdir yang ditentukan oleh Allah apapun bentuknya kepada kita. Dari mulai yang membahagiakan sampai yang paling menyengsarakan. Itu harus diterima dengan tulus ikhlas oleh hati kita. Sebab setiap apa yang ditakdirkan Allah pasti ada hikmah terbaik di dalam. Atau di balik itu pasti ada makna yang penting yang harus kita pegang. Maka lebih baik ikhlas, lebih baik legowo apa yang ditakdirkan Allah untuk diri. Kadang kita diberi rezeki yang cukup banyak, kadang mungkin kurang, akan mungkin pahit. Terima padanya dan syukuri apa adanya. Itu ciri orang yang bertakwa kepada Allah. Hasil renungan istimewa dan ijtihad di dalam puasa bulan Ramadan. Lalu yang terakhir itu adalah wal isti'dadu liyaumir rahim.
yaitu melakukan persiapan-persiapan untuk menjemput hari kematian, hari di mana kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semestinya kita dalam mempersiapkan ini adalah mengoptimalkan dan memaksimalkan serta menginvestasikan seluruh kemampuan kita yang ada pada diri kita, baik berupa harta, pangkat, jabatan, ya kan, kedudukan, ilmu, semua harus ditasarufkan, digunakan bagaimana agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi wali kota, gunakan tanda tangannya untuk Islam, gunakan tanda tangannya untuk kejayaan Islam, tanpa harus merugikan penganut agama lain. Menjadi gubernur, begitu dengan jabatannya, gunakan untuk Islam, untuk Allah, lillahi kalimatullah. Menjadi presiden sekalipun sama, semuanya jabatan itu adalah amanah, dan setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikemanakan, digunakan untuk apa jabatan-jabatan ini. Harta juga begitu, akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan untuk harta dua hal yang dipertanyakan oleh Allah. Min aina wa li ayyi syai'in fakam. Dari mana mendapatkan harta ini, lalu digunakan untuk apa? Kalau amaliyah yang lain satu aja pertanyaan. Tapi ketika pertanggungjawaban tentang harta itu pertanyaannya dua. Bagaimana cara mendapatkannya atau dari mana mendapatkannya? Halal apa tidak? Yang kedua, ditasarufkan, digunakan, diinfakkan untuk apa? Apa hanya untuk dosa-dosa? Hanya untuk bergembira-gembiraan saja untuk famili dan keluarga kita sendiri, atau lebih banyak digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kelak semua itu akan tercermin di dalam kamera besar yaumil mahsyar. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala